Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ali Jupri yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Ali Jupri. Saya mau bertanya, bagaimanakah pemimpin bersikap agar menurut Islamnya agar masyarakat tidak terjebak saling memfitnah dan memecah perdamaian. Terima kasih Pak Ustadz. Itu aja sekali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi. Bagaimana pemimpin bersikap agar masyarakat tidak terpecah belah gara-gara fitnah? Tugas pemimpin adalah harasatuddin wa siyasatudd dunya, ya, menjaga agama dan mengurus dunia. Jadi dalam Islam itu tugas pemimpin nomor satu itu ngurus agama dulu, harasatuddin. Baru yang kedua profesional, mengurus masalah kesejahteraan umatnya. Nah, ketika ada sebuah fitnah yang melanda sebuah negeri, bagaimana pemimpin itu harusnya bersikap? Pemimpin adalah seorang hakim, ya, yang juga menentukan keputusan-keputusan. Ketika ada masalah, maka dia akan lari kepada khalifah. Ya, dia akan lari kepada seorang pemimpin. Bagaimana posisinya? Ya dia harus adil. Ya, tidak membeda-bedakan. Bahkan kata Rasulullah SAW, Rasul pernah dinegosiasi. Ceritanya ada seorang anak kepala suku, ya, ada seorang anak perempuan kepala suku yang mencuri. Dalam Islam jelas hukumnya apa? Dipotong tangan. Kebetulan dia anak kepala suku dan punya koneksi kepada circle-nya Rasulullah, orang-orang pertamanya Rasul, di antaranya Utsman bin Affan. Utsman nego sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anak kepala suku loh. Kalau dipotong tangannya, kita tegakkan aturan ini. Bagaimana nanti? Itu anak kepala suku loh, anak pejabat loh. Rasul dengan muka merah beliau marah. Jika nanti Fatimah binti Muhammad melakukan hal yang sama, mencuri seperti anak kepala suku itu, aku sendiri yang akan langsung memotong tangannya. Itu seorang pemimpin. Tidak membeda-bedakan. Mau dia anak kepala suku, mau dia anak pejabat, mau dia anak orang kaya, orang miskin, semua sama di mata hukum. Itulah pemimpin, menegakkan hukum. Indonesia jargonnya demikian, semua sama di mata hukum. Hukum menjadi panglima, tapi akhir-akhir ini kita miris mendapati negeri kita ada seorang koruptor dianggap berkinerja baik, dikurangi hukumannya 5 tahun dan masih banyak lagi kasus yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah turunkan kepada bangsa ini al-imamul adil, pemimpin yang adil, amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi, dan selanjutnya ini pertanyaan dari Instagram menarik sekali yang akan dijawab oleh Ustadz Muta'ali. Islam sesungguhnya adalah rahmatan lil alamin, tapi mengapa penerapannya rahmatan lil muslimin? Baik, ini pertanyaan luar biasa menggelitik ya. Islam itu diturunkan bukan hanya untuk lil muslimin, tapi lil alamin. Saya berikan satu kasus dalam sejarah Islam. Islam masuk ke benua Eropa 711 ya, oleh Tariq bin Ziyad melalui Afrika Utara. Lalu masuk ke Spanyol ya, ke Granada, kemudian Toledo, lalu beribu kotakan di sana itu. Ratusan tahun itu umat Islam menikmati kehidupan yang luar biasa di Eropa. Tetapi 1469 itu hanya menjadi masa lalu saja. Ketika Isabel dan Raja Ferdinand masuk bisa mengalahkan itu Muhammad As-Saghir. Ya, ini pemimpin muslim terakhir di benua Eropa. Bahkan ketika itu umat Islam hanya diberikan 2 pilihan. Kalau mau masih menetap di sini, Anda harus menanggalkan keyakinan. Kalau tidak, keluar dari bumi Spanyol, Andalusia. Maka umat Islam lebih baik apa? Keluar dari Spanyol. Ada sebagian yang sedikit tinggal di mana itu? Tinggal di Andalusia. Yang sekarang disebut kelompok Moriscos.
Masih ada sekarang. Tapi menariknya yang tetap tinggal di Andalusia dengan mempertahankan keislamannya, ternyata mereka nasibnya sangat malang. Terjadi genosida yang luar biasa. Pada saat yang bersamaan ada raja baik di Ottoman namanya Bayazid. Tidak terima saudaranya sekeyakinan digenosida. Lantas dia ingin melakukan aksi yang sama pembalasan kepada orang-orang yang lain keyakinan. Andaikan kalau ini dilakukan akan pecah dunia keberapa nih? Perang dunia keberapa? Seperti Rusia dan Ukraina ya. Akhirnya dia siapkan pasukan Bayazid II. Kita akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Isabel dan Ferdinand. Ya, semangat Isabel Ferdinand ketika melakukan genosida terhadap Muslim Andalusia namanya Reconquiste ya. Ketika sudah menyiapkan pasukan, tiba-tiba seorang ulama datang menasihati Bayazid II. Ya Khalifah, al-Islamu la yantaqim. Islam itu bukan agama pendendam. Andaikan Bayazid mengerahkan pasukan dan dibiarkan, subhanallah, akan terjadi baratayuda yang luar biasa. Pembunuhan yang luar biasa. Bukankah ini rahmatan lil alamin? Ya, ketika dinasihati oleh ulama, al-Islamu la yantaqim ya Bayazid. Islam itu bukan agama pendendam. Tiba-tiba langsung mereda dia. Apa kata Bayazid? Hentikan, tidak boleh ada perpecahan di antara anak bangsa. Subhanallah, ini luar biasa sikap ini. Islam agama rahmatan lil alamin bukan hanya dari sisi sejarah, tapi dari sisi pengetahuan. Kita kemarin 2 tahun kenapa nih ibu-ibu, bapak-bapak? Kenapa nih? Kena pilek, kena flu ya. Pandemi COVID-19. Subhanallah. Islam memberikan konsep. Saya nulis buku Mas Agung ya. Bukan kampanye ini. Fikih COVID-19. Islam punya literasi yang luar biasa. Biasanya Quran itu berbicara hal-hal yang makro aja. Yang umum-umum aja. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tapi gerakan bacaan ada gak di Quran? Nggak ada. Di sunnah dan lain sebagainya. Tapi ada 4 topik dalam Al-Quran dibahas tuntas. Pertama masalah waris. Kedua penciptaan manusia. Ketiga penciptaan langit dan bumi semesta awal, tengah hingga akhir. Sehingga Ibnu Katsir menulis buku Al-Bidayah wan Nihayah. Awal dan akhir. Yang keempat yang dibahas tuntas oleh Al-Quran apa itu? Virus, wabah. Nama-nama virus. Ya, Quran memberikan nama virus ada 3. Satu nggak pakai nama. Yang kedua makhluk berbahaya. Yang ketiga setan. Ya, ini 30 SKS Mas Agung. Gimana? Lanjut kita ya. Subhanallah. Nama virus dalam Al-Quran pertama nggak ada namanya. Al-Baqarah 26. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak malu-malu memberi perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Para ulama sepakat lebih kecil dari nyamuk itu adalah virus. COVID-19 berapa besarnya? 0,25 nanometer. Nggak kelihatan. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Fakta hasil kerja virus jelas. Ada 145.000 orang Indonesia Allah wafatkan karena virus ini. Allah nggak terlihat. Tapi bukan berarti Allah tidak ada. Ya, bagaimana virus ini bertransmisi? Dari mana dia asalnya? Hewan atau non hewan? WHO berdebat. Quran memutus perdebatan. Bahwa virus yang mematikan dari satu orang ke orang lain ini pasti dari hewan. Subhanallah. Surat Hud ayat 64-65. Kita lanjut Mas Agung. Nanti kita di segmen selanjutnya. Ini menarik sekali nih. Pasti semuanya ingin membeli bukunya Ustadz Muta'ali. Hubungi di bawah ini begitu Ustadz ya. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku.